Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam, wa ala ni'matis sihah wal afiyah, wa ala ni'matil hidayah wal istiqamah, wa ala ni'matil uquwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Nurus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati kita bahwa semua nikmat yang bisa kita dapatkan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita gunakan lisan kita untuk senantiasa memuji Allah dengan kalimah alhamdulillah. Bersyukur dengan perbuatan kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang abdan syakura, pandai bersyukur sehingga keberkahan dari nikmat itu dapat terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa marilah kita senantiasa memperbanyak salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita sudah memasuki fase akhir dari bulan Ramadan, waktu yang mulia, 10 malam terakhir, malam-malam yang lebih berharga dari ribuan bulan. Tetapi apakah kita sudah benar-benar memaksimalkan kesempatan ini? Marilah kita coba renungkan. Ada orang yang tidak banyak beramal, tapi Rasulullah SAW memberi kabar gembira bahwa ia termasuk penghuni surga. Apa rahasianya? Yang pertama, ia menjaga amalan wajib dengan istiqomah. Banyak dari kita mungkin ada kesibukan, ada pekerjaan, mengurus keluarga dan tanggung jawab yang sifatnya keduniaan. Waktu mungkin terasa sempit, tapi ada sebuah hadis tentang lelaki yang menghadap kepada Rasulullah SAW yang dia berikrar hanya bisa melaksanakan yang wajib-wajib saja. Dia bisa melakukan sholat yang wajib saja, puasa yang wajib di bulan Ramadan saja, membayar zakat, kemudian ketika dia mampu dia bisa haji dan seterusnya. Ia tidak bisa menambah dan mengurangi itu. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, aflaha in sadaqa, ya, beruntunglah dia jika dia jujur. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi bagi mereka yang sulit bangun malam karena fisik yang lelah, minimal jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan Ramadan ini tarawih, sholat witir bersama imam sampai selesai. Ya, jangan sampai puasa kita hanya menahan lapar, tapi juga bisa menahan lisan dan hati kita. Nah, inilah kita kalau misalnya memang hanya bisa melakukan yang wajib-wajib saja, mungkin hal-hal yang sifatnya sunnah hanya terbatas, jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan itu, dan insyaallah ini salah satu cara untuk kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebatnya lagi, lebih bagusnya lagi, di samping yang wajib kita tambah dengan yang sunnah-sunnahnya juga. Kemudian yang kedua, yang menjamin dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ia bersih dari dendam dan iri hati.
Di malam-malam ini kita bisa lihat banyak orang yang berlomba-lomba dalam ibadah. Ada yang iktikaf sudah dari malam ke-21 dan bertekad sampai malam 30 baru dia pulang. Ada yang sampai seperti itu. Ada yang dia bertekad untuk khatam Quran berkali-kali setiap harinya. Ada yang dia sholat malam sampai dia mendapatkan beberapa juz dalam Al-Quran. Tapi yang perlu ditanyakan adalah bagaimana dengan hati kita? Apakah kita benar-benar bersih dari iri dan dengki? Ya, pernahkah kita merasa tidak suka melihat orang lain lebih unggul daripada kita, atau kita malah merasa lebih baik dari orang lain? Ada sebuah kisah yang perlu kita jadikan renungan, yang mana ini adalah seorang laki-laki yang dia mungkin hanya laki-laki biasa, tetapi Rasulullah SAW melalui lisannya menyebutkan bahwa laki-laki itu adalah penghuni surga. Dalam sebuah majelis Rasulullah SAW menyatakan sebentar lagi akan datang penghuni surga. Masya Allah. Ini Rasulullah yang menyebutkan ini. Bentar lagi datang penghuni surga. Tidak lama kemudian masuklah seorang laki-laki yang mengapitkan sendal di ketiaknya. Ada bekas wudhu basah, kemudian dia sholat di dekat tiang di mana majelis Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat melihat kepada orang laki-laki itu. Hari pertama, hari kedua, kemudian Rasulullah kembali menyatakan ada penghuni surga yang bentar lagi akan datang. Orang tadi datang lagi. Kemudian kedua kali, hari ketiga masih juga dia disebutkan oleh Rasulullah penghuni surga. Dengan tenang dia tetap melakukan hal yang sama, basah dengan air wudhu, mengapit sendalnya, dan dia sholat di dekat tiang. Kemudian Abdullah bin Umar bin Al-As penasaran amalan apa yang dilakukan oleh orang ini, sampai-sampai Rasulullah 3 kali menyebutkan dia ini adalah penghuni surga. Dan Masya Allah, Abdullah bin Umar ini salah satu sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW. Dan dia minta izin kepada laki-laki tadi itu untuk menginap di rumah laki-laki itu. Kemudian dia menginap selama beberapa hari. Kemudian dia tidak melihat ada amalan khusus yang dilakukan oleh laki-laki ini. Dia sholat wajibnya ada. Kemudian dia bangun malam seperti biasa. Kemudian amal-amal ibadah yang biasa seperti itu. Wajib memang tidak ditinggalkan sama dia. Tidak, pasti lalu dikerjakan oleh yang wajib. Tapi ada pertanyaan, apa yang membuat dia begitu istimewa di sini? Kemudian di akhir menginapnya Abdullah bin Umar tadi bertanya kepada laki-laki ini, engkau itu disebutkan Rasulullah penghuni surga, apa amalanmu? Maka jawaban laki-laki itu adalah ma huwa illa ma ra'aitu ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghillan wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Yang artinya, aku tidak memiliki perasaan dendam kepada seorang muslim pun, dan aku tidak pernah iri terhadap orang lain atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Nah ini, lihatlah, bukan karena banyaknya sholat malam, bukan karena banyaknya puasa sunnahnya, tapi karena hatinya bersih. Nah ini yang bisa jadikan kita renungan. Yang wajib dia tidak tinggalkan, tetap dilaksanakan. Yang sunnah mungkin yang dia mampu saja dia lakukan. Tetapi ternyata dia adalah memiliki satu hal yang sangat membuat dia menjadi penghuni surga tadi. Bahkan 3 kali Rasulullah menyebutkannya. Ternyata hatinya sangat bersih sekali kepada muslim yang lainnya. Nah ini yang menjadi koreksi kita. Maka kalau kita mungkin memiliki kesibukan dan sulit beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan ini, maka jangan berkecil hati. Allah dan Rasulnya tidak pernah membebani hambanya atau umatnya di luar kemampuannya. Jika tidak bisa beriktikaf penuh, usahakan hadir di masjid. Bahkan beriktikaf sesaat. Kalau misalnya kita bisa, dari habis tarawih pulang pas sahur, bisa kita lakukan itu. Karena idealnya kalau iktikaf itu sebenarnya malam 21 sampai takbiran Pak, itu standby di masjid, tidak keluar-keluar. Dia bawa salin, bawa pakaian dan seterusnya. Itu sebenarnya idealnya. Tapi kalau kita belum bisa seperti itu, paling minimal habis tarawih berjamaah
sampai waktu sahur kita ada di masjid, kita i'tikaf, ya kita membaca Quran, berzikir dan seterusnya. Begitu setelah subuh kita boleh pulang. Kalau ada kerjaan, ada mencari nafkah dan seterusnya, itu pun ibadah, tetap insyaallah kita termasuk yang i'tikaf. Namun kalau misal belum bisa juga, ada yang hal yang bisa kita lakukan. Ini Rasulullah pernah memberikan sebuah sabdanya, ya, bahwa barang siapa yang sholat isya berjamaah maka dia mendapatkan pahala sholat separuh malam. Ya. Kemudian kalau dia sholat malam bersama imam sampai selesai, jadi sholat tarawih terus witir bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala sholat semalaman suntuk. Ya. Kemudian sholat subuh berjamaah di masjid. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala sholat semalaman suntuk. Jadi dia masih mendapatkan bagian daripada malam suntuk itu. Jadi itulah hal-hal yang mungkin paling minimal bisa kita lakukan untuk mendapatkan keutamaan di 10 malam terakhir. Apalagi yaitu tadi ada malam Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Itu lebih baik, bukan sama Pak ya. Khairun min alfi syahrin, bukan sama tapi lebih baik. Bahkan kalau kita hitung kemarin itu 1000 bulan itu sampai 80 tahunan Pak. Kalau detailnya itu 83 tahun 4 bulan. Itu bayangkan kalau misalnya kita mendapatkan ibadah pas di malam Lailatul Qadar itu, maka kita mendapatkan pahala itu lebih dari 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Jadi betul-betul kita istiqomahkan di dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Ya hadirin rahimakumullah. Ya kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita, karena betapa banyak orang yang tahun lalu masih bersama kita kini mungkin sudah tiada. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan ini kembali kita ditemukan oleh Ramadan tahun ini. Jika kita belum banyak beramal, minimal jaga yang wajib. Jika sudah beriktikaf, minimal bersihkan hati kita dari dendam, iri, mungkin amalan kecil yang mungkin bisa kita maksimalkan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.